Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil program kami tentang analisis jumlah dan rata-rata koloni fungi Saccharomyces cerevisiae untuk penentuan kelayakan dalam pembuatan bioetanol. Di sini kami akan memulai dengan perkenalan diri. Dimulai dari aku, perkenalkan nama aku Najmi Zalika, aku dari Fakultas SITS dengan NIM 161250003. Perkenalkan, nama aku Khaila Salsabila dari Fakultas SITHS dengan NIM 161250115. Perkenalkan, nama aku Hasna Karimaleria Putri dari SITHS dengan NIM 161250043. Perkenalkan, nama saya Keisha Darmanto Jaya dari Fakultas SITHS dengan NIM 1612501. Pertama-tama, kami akan membahas tema proyeknya. Tema proyeknya ini didasari oleh menganalisis perhitungan analisis pertumbuhan koloni dari fungi Saccharomyces cerevisiae. Kenapa sih Saccharomyces cerevisiae? Karena Saccharomyces cerevisiae ini sering kali digunakan dalam pembuatan bioetanol atau dalam proses fermentasi. Nah, kenapa sih perhitungan jumlah koloni ini menjadi sangat penting? Karena dari sini kita dapat mengetahui seberapa optimal proses fermentasi ini dapat berlangsung. Nah, untuk menghasilkan bioetanol yang baik, kan pada tema proyek kali ini tuh kita ingin menentukan apakah suatu koloni Saccharomyces cerevisiae ini sangat layak atau optimal digunakan untuk pembuatan bioetanol. Maka dari itu kita harus tahu apa sih ambang kelayakan atau berapa sih ambang kelayakan untuk membuat bioetanol itu sendiri. Nah, untuk menghasilkan bioetanol yang paling baik, jumlah koloni Saccharomyces cerevisiae ini harus mencapai 10⁻⁷ sel per mili. Namun pengukuran ini sayang sekali masih sangat sering dilakukan dengan menggunakan cara yang manual. Yang mana cara yang manual ini bisa saja atau pastinya memerlukan waktu yang cukup banyak dan juga berpotensi untuk menimbulkan kesalahan perhitungan manusia atau human error. Dari deskripsi sistemnya, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem yang kami buat ini dinamakan sistem analisis jumlah fungi Saccharomyces cerevisiae dan kelayakannya dalam pembuatan bioetanol. Sistem ini tuh bekerja dengan cara satu. Yang pertama, sistem ini bakal mengolah data-data yang dibutuhkan, kemudian akan menghasilkan total, rata-rata, dan yang akhirnya tuh akan ditunjukkan apakah si koloni ini tuh layak atau tidak layak untuk pembuatan bioetanol. Dengan cara ini, pengguna itu dapat langsung mengetahui apakah kultur fungi atau kultur ragi yang diamati layak untuk digunakan dalam proses produksi bioetanol. Selain itu, sistem ini juga disusun sebagai simulasi proses analisis dalam mikrobiologi yang dapat dilakukan di laboratorium, tetapi disederhanakan melalui penerapan konsep berpikir komputasional dan pemrograman Python. Tujuan dari sistem ini tuh secara umumnya adalah untuk menunjukkan bahwa pemrograman Python ini bisa loh digunakan untuk membantu mahasiswa atau masyarakat umum dalam menghitung koloni fungi dan menentukan apakah suatu kultur ragi ini dapat atau layak digunakan untuk diproduksi sebagai bioetanol. Nah, caranya itu dengan mengolah data hasil pengamatan koloni fungi. Maksudnya tujuan yang lebih spesifiknya itu adalah mengolah data hasil pengamatan menjadi total. Yang kedua, menghitung rata-rata dari per sampel. Terus yang ketiga, sistem ini akan menampilkan apakah rata-rata tadi itu tuh layak atau tidak untuk pembuatan bioetanol. Sudah. Tes selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan utama dari program yang kami buat ini adalah menunjukkan bagaimana pemrograman Python ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu masalah dalam mikrobiologi atau biologi di laboratorium. Secara lebih spesifik, tujuan ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama adalah mengolah hasil data, yang kedua menjumlahkan totalnya dan merata-ratakannya, dan yang ketiga ada mengindikasikan bahwa sesuai dengan ambang kelayakan pembuatan bioetanol yaitu 10⁻⁷ sel per mili. Kemudian ada menerapkan konsep berpikir komputasional mulai dari dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, hingga algoritma. Dan yang kelima, memudahkan pengguna untuk memasukkan data, mengolah data, dan menganalisis data pengamatan. Dan yang terakhir ada membantu mahasiswa SITHS dan juga masyarakat umum untuk melakukan penerapan pemrograman ini dalam pemecahan masalah mikrobiologi atau biologi yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya, kita memiliki dekomposisi persoalan. Dekomposisi persoalan adalah tahap di mana kita memecah masalah-masalah menjadi bagian-bagian yang kecil untuk lebih mudah diselesaikan. Pertama, kita memiliki tahap untuk menerima dan menyimpan data dari jumlah koloni Saccharomyces cerevisiae dari beberapa sampel. Dengan data jumlah koloni Saccharomyces cerevisiae per sampel, kita memiliki data dasar untuk menghitung jumlah dan rata-rata Saccharomyces cerevisiae per sampel di nantinya. Yang kedua, menghitung total dan rata-rata jumlah koloni fungi Saccharomyces cerevisiae per sampel.
Dengan mengetahui data jumlah koloni fungi Saccharomyces cerevisiae di awal, kita dapat menghitung jumlah dan rata-rata koloni fungi Saccharomyces cerevisiae. Yang pertama, kita menghitung total jumlah koloni fungi Saccharomyces cerevisiae. Lalu dengan data tersebut kita dapat menghitung rata-rata jumlah koloni fungi Saccharomyces cerevisiae per sampel. Selanjutnya, kita dapat menentukan jumlah rata-rata koloni fungi Saccharomyces cerevisiae untuk membuat bioetanol. Dengan mengetahui jumlah rata-rata koloni fungi Saccharomyces cerevisiae, kita dapat membandingkannya dengan indikator yang dibutuhkan bioetanol. Saccharomyces cerevisiae yang dibutuhkan untuk membuat bioetanol yaitu sebanyak 10,7 sel per mili. Dengan mengetahui data tersebut, kita dapat membandingkan dan menilai apakah jumlah rata-rata koloni fungi Saccharomyces cerevisiae tersebut memenuhi atau tidak memenuhi untuk membuat bioetanol. Selanjutnya, kita dapat menyajikan dan menyimpulkan hasil analisis. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan menyajikan dan menyimpulkan hasil analisis. Kita dapat menyajikan hasil perhitungan jumlah dan rata-rata koloni fungi Saccharomyces cerevisiae per sampel dan menyimpulkan apakah rata-rata jumlah koloni fungi tersebut memenuhi atau tidak untuk membuat bioetanol dengan membandingkannya dengan indikator Saccharomyces cerevisiae yang dibutuhkan untuk membuat bioetanol. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan abstraksi. Nah, di abstraksi ini terdapat 3 komponen utama, yaitu data sampel, koloni, dan indikator bioetanol. Pada komponen utama yang pertama, yaitu data sampel, data yang tidak diabaikan adalah kode atau identitas sampel dan kondisi umum, waktu, dan media tumbuh. Kemudian data yang diabaikan adalah suhu ruang, jenis wadah, dan nama pengamat. Lalu yang komponen utama kedua, yaitu koloni. Data yang tidak diabaikan adalah jumlah koloni fungi Saccharomyces cerevisiae tiap sampel, dan data yang diabaikan adalah ukuran koloni, warna koloni, dan bentuk koloni fungi Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, komponen utama yang terakhir yaitu indikator bioetanol. Data yang tidak diabaikan adalah indikator jumlah koloni Saccharomyces cerevisiae yang dibutuhkan untuk membuat bioetanol adalah 10⁻⁷ sel per mili, dan data yang diabaikan adalah parameter lain dalam proses fermentasi, misalnya suhu fermentasi, kadar gula, atau pH media. Selanjutnya, kita masuk ke pengenalan pola. Pada pengenalan pola pertama yaitu pola pengulangan dan pengumpulan data. Pada saat pengumpulan data, hasil pengamatan, terdapat pengulangan proses pencatatan jumlah koloni untuk setiap sampel. Proses ini terjadi berulang kali sehingga membentuk loop hingga semua sampel yang diinput oleh user selesai. Kemudian pengenalan pola yang kedua yaitu pola kesamaan dalam perhitungan koloni. Setiap sampel yang diamati akan melalui proses perhitungan yang sama, yaitu menjumlahkan koloni dan menghitung rata-rata. Kemudian pengenalan pola yang ketiga yaitu pola perbandingan terhadap standar. Jadi setelah perhitungan rata-rata dilakukan, seluruh sampel dibandingkan dengan indikator kelayakan yang sama, yaitu 10⁻⁷ sel per mili untuk pembuatan bioetanol. Dan yang terakhir, pola pengenalan terakhir adalah pola hasil analisis. Hasil analisis untuk setiap sampel selalu memiliki pola keluaran yang sama, yaitu berupa kesimpulan yang menyatakan apakah jumlah koloni sudah sesuai dengan standar atau belum untuk bioetanol. Oke, lanjut. Jadi di sini desain algoritma yang kita pakai itu ada 4. Yang pertama ada sequence, selection, array, dan juga repetition. Yang pertama itu ada sequence atau urutan. Nah, di sini kami memanfaatkan sequence urutan ini sebagai urutan dalam program kami, di mana urutan dalam program kami itu yang pertama mulai dari kami itu mengumpulkan data dari laboratorium, lalu yang kedua kami itu menghitung jumlah total dari beberapa sampel koloni fungi Saccharomyces cerevisiae yang udah kami dapat. Lalu yang ketiga kami menghitung total dari beberapa sampel, lalu setelah menghitung kami menghitung rata-rata dari sampel tersebut. Lalu yang terakhir kami menentukan apakah rata-rata tersebut memenuhi untuk indikator pembuatan bioetanol. Lalu yang kedua itu ada selection atau pemilihan atau kondisi. Nah, di mana di selection ini itu tergantung dengan kondisinya. Nah, di program kali ini kondisi kami itu untuk menentukan apakah jumlah rata-rata dari sampel koloni kami itu sesuai dengan indikator bioetanol. Lalu yang ketiga itu ada repetition atau pengulangan. Nah, di program kami, pada program kami itu kami menggunakan looping sebagai pengulangan ketika kami menghitung jumlah rata-rata maupun jumlah totalnya. Nah, di sini kami menggunakan 10 sampel, di mana 10 sampel ini kami gunakan looping untuk mengulang kembali jumlah rata-rata maupun jumlah keseluruhan sampai ke 10 sampel. Nah, lalu yang terakhir itu ada array. Nah, array ini digunakan untuk kami melis entah itu melis data koloni kami atau jumlah rata-rata maupun jumlah total. Selain itu juga di array ini kami juga gunakan untuk menentukan apakah indikator rata-rata kami
kami itu cocok dengan pembuatan bioetanol. Selanjutnya kita masuk ke flowchartnya. Flowchartnya dibuat dengan start, kemudian array atau inisialisasi data, kemudian input data koloni. Kemudian apakah input ini sudah selesai? Kalau iya, dia lanjut ke hitung jumlah koloni total sama dengan sum data, kemudian hitung rata-rata koloni dengan average sama dengan total data per jumlah data. Kemudian ditanya lagi apakah layak dibuat bioetanol? Jika iya, tampilkan layak. Jika tidak, tampilkan tidak layak. Nah, jika input ini belum selesai, maka dia masuknya ke validasi data. Kemudian setelah validasi data, tampilkan hasil dan end. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang algoritma yang kami buat. Nah, secara garis besar algoritma ini dibuat untuk menghitung total dari beberapa sampel, lalu menghitung rata-ratanya, kemudian membandingkan apakah rata-rata koloni tersebut itu bisa digunakan untuk penentuan bioetanol atau tidak. Yang pertama, program kami itu dia melakukan sekuen atau urutan eksekusi dari atas sampai dari awal hingga akhir. Nah, di sini kami mengubah bilangan bilangan angkanya menjadi format pangkat untuk mengubah angka itu menjadi bentuk ilmiah atau bentuk logaritma. Lalu kemudian program ini itu meminta untuk memasukkan jumlah sampel, terus menyiapkan list kosong untuk menyimpan data koloni, dan baru kemudian menghitung jumlah koloni per sampel rata-ratanya. Lalu program itu dijalankan secara berurutan tanpa adanya lompatan. Lalu yang kedua, program ini akan menginput jumlah sampel, dan di program ini dia tidak valid untuk memasukkan angka bulat, tapi akan valid memasukkan angka log atau angka yang biasa digunakan untuk memasukkan jumlah koloninya. Lalu yang selanjutnya di program kami itu kami menggunakan looping atau pengulangan for atau while. Nah, di sini ada looping for, yaitu digunakan untuk supaya program ini otomatis mengulang jumlah data sampel yang mau kami hitung. Nah, di sini jumlah data sampel yang kami mau hitung itu ada 10. Jadi kami menggunakan for agar program ini akan mengulang penghitungannya sampai ke 10 kalinya. Lalu yang kedua itu kami menggunakan looping while true, artinya digunakan agar kalau misalnya kami salah input, program itu akan mengulang sampai data yang kami masukkan itu benar gitu. Lalu selanjutnya kami menghitung rata-rata jumlah koloninya, lalu menentukan kelayakannya. Di sini batas minimalnya itu 10 pangkat 7. Jadi batas minimal untuk indikator pembuatan bioetanol itu 10 pangkat 7. Lalu di sini kami menginput dasar selection atau percabangan. Yang pertama, kami menggunakan if atau if dan else. Nah, itu agar data yang kami masukkan itu terbaca semuanya dengan benar. Lalu yang kedua, percabangan yang kami gunakan itu untuk menentukan hasil akhir. Apakah rata-rata jumlah koloni kami itu lebih besar dari 10 pangkat 7 atau lebih kecil dari 10 pangkat 7. Jika lebih kecil dari 10 pangkat 7 rata-ratanya, maka program kami itu akan mengeprint hasilnya kalau hasilnya akan memenuhi syarat produksi bioetanol. Tapi kalau program kami itu menghasilkan kurang dari 10 pangkat 7, maka program kami itu akan mengeprint bahwasanya hasilnya tidak memenuhi syarat produksi bioetanol. Nah, di sini hasil output program kami di mana kami sudah berhasil untuk memasukkan jumlah sampel yang akan dianalisis, yaitu 10 buah. Lalu selanjutnya itu hasil output kami itu kami berhasil untuk memasukkan sampel dari sampel pertama sampai dengan sampel ke-10 sesuai dengan jumlah sampel yang mau kami analisis. Lalu kami juga berhasil mentotalkan jumlah ke-10 sampel, lalu jumlah tersebut dibagi dengan 10 sampel tersebut, sehingga menghasilkan rata-rata 2,11 kali 10 pangkat 13. Nah, ini sesuai dengan program kami yang terakhir, bahwasanya hasil program kami itu lebih dari 10 pangkat 7. Jadi program kami berhasil untuk memenuhi syarat produksi bioetanol. Sekian dari kelompok kami meminta maaf jika ada salah kata ataupun ada program kami yang memang masih salah. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.